Dia datang. Lu Yunchong menatap langit, guntur yang tak berujung, dan sosok putih di balik guntur yang tak berujung. Pikirannya bergetar. Li Qianmei berdiri dan menatap langit. Ia langsung melihat sosok di balik guntur dan menatap sosok yang terpisah darinya 100 tahun yang lalu. Kini ia menatap sosok yang sama 100 tahun kemudian berjalan di atas guntur. Ia menggigit bibir bawahnya dan menjadi lebih tenang, seolah memang seharusnya begitu. Li Qianmei telah berjalan di atas guntur surgawi tepat ke dalam hatinya. Ekspresi Mu Bingmei tampak rumit, dengan sedikit perasaan yang tak terjelaskan saat ia menatap sosok yang familiar di tengah gemuruh guntur. Banyak kenangan berkelebat di matanya. Kepahitan yang tak terjelaskan, kesedihan yang tak terlukiskan, tetapi juga ada sedikit kehangatan. Untuk sesaat ia menundukkan kepalanya. Air mata di mata Luyan Fei semakin deras, dua aliran air mata mengalir saat sosok itu mendekat. Semua keluhannya meluap bersama air matanya. Wang Lin telah menyeberangi lautan awan dan tiba dengan membawa guntur. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang yang akrab dengan Wang Lin saja yang seperti ini. Semua kultivator di sekitarnya, termasuk orang-orang dari sekte abadi terkejut. Feng Hai berdiri dan matanya menyipi saat ia menatap sosok putih di langit. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi asal di udara bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator nirvana seterer biasa. Energi asal semacam ini hanya dapat diperoleh setelah seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para kultivator nirvana seterer tingkat puncak. Bukan hanya dia, tetapi pria tua berambut merah itu juga menarik napas dalam dan pikirannya bergetar. Hukum dan domainnya juga berkaitan dengan guntur. Pada saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan dirinya kehilangan kendali atas jiwa asalnya. Jiwa asalnya yang telah setengah berubah menjadi guntur merasa perlu untuk menyembah. Seolah-olah ia tidak sedang melihat seorang kultivator, tetapi pada guntur surgawi yang telah ada sejak awal waktu. Pria paruh baya bernama Zhou menatap Wang Lin di tengah gemuruh guntur. Matanya bagai kilat. Pikirannya bergetar dan ia ketakutan. Yang membuatnya takut adalah ia sama sekali tidak menyadari kedatangan Wang Lin. Baru setelah gemuruh guntur menggema di langit, ia menyadari kedatangan orang ini. Mantra yang bisa menyembunyikan aura seseorang ini mengejutkan pria paruh baya bernama Zhou. Ia tidak memikirkan mantra, melainkan fakta bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh di atas dirinya. Pria tua yang membawa murid-muridnya ke alam kabut binatang kekacauan, adalah yang paling tenang saat ini karena dialah satu-satunya orang yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Ia menghela napas. Saat aku bertemu saudara Lu saat itu, aku tidak menyangka kita berada di sekte yang sama. Namaku Mu Jiangping. Salam, rekan kultivator. Pria tua yang melihat sosok Wang Lin itu tampak serius. Sebelumnya, ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya, tetapi sekarang ia yakin. Orang ini memiliki kekuatan untuk menyapu bersih wilayah peringkat 6 dan 7. Mata ketua sekte dari sekte abadi berbinar. Dialah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Meskipun dia bukan yang terkuat di sekte abadi, dia berada di Heaven Blick pertama. Karena ia telah mencapai kondisi langka ini, ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Ia menatap titik di antara alis Wang Lin, dan meskipun tidak ada apa-apa di sana, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum di sana. Yang membuatnya takut adalah hukum ini seolah-olah bukan milik surga. Hukum ini seolah-olah berada di luar kendali surga, sebuah hukum baru. Di bawah hukum ini, bahkan ia pun merasakan kekaguman, terutama saat ia merasakan domain orang di hadapannya. Domain ini terasa sangat halus, dan ia kesulitan untuk melihat apa itu dalam waktu singkat. Inilah yang paling membuatnya takut. Ia tidak yakin bisa memenangkan pertarungan hidup dan mati melawan kultivator seperti ini. Orang ini memang terluka, tapi lukanya tidak terlalu serius. Sepertinya dia punya kekhawatiran sendiri karena datang terlambat. Luing Jie menatap kosong ke arah sosok putih di dalam guntur. Perasaan mengerikan muncul di dalam dirinya dan menenggelamkannya sepenuhnya. Tubuhnya gemetar. Ini karena teror dan ketakutan, terutama saat ia memikirkan bagaimana ia telah menyinggung sekte origin, menggoda Luyan Fei dan mengatakan bahwa ia akan melawan orang ini. Kulit kepalanya mati rasa dan pandangannya kabur. Bahkan rekan-rekan anggota sekte musik surgawi pun ketakutan. Dia ternyata sangat kuat. Saat Lu Yunchong bilang dia bisa membunuhku seperti semut, dia benar. Luing Jie kacau balau, wajahnya pucat dan pikirannya kacau balau. Tak hanya dirinya, sekte pencari gunung pun terdiam. Zaolong menatap sosok di langit, raut wajahnya berubah drastis. Matanya menyipit, dan saat itu, pikirannya kosong. Pemimpin sekte dan tetua utama sekte pencari gunung pucat. Begitu mereka melihat Wang Lin, mereka langsung mengenalinya sebagai orang yang telah memaksa mereka untuk memindahkan benua dan dengan hormat mengantarnya pergi. Itu dia.
Mereka berdua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Hampir 100.000 kultivator di sekitarnya semuanya berasal dari wilayah peringkat 6 dan 7. Mereka semua telah mendengar sedikit tentang kejadian menggemparkan yang terjadi di wilayah peringkat 6 dan 7. Meskipun mereka tidak melihatnya sendiri, mereka mengetahuinya dengan baik dari orang-orang di sekitar mereka. Ada juga beberapa monster tua yang secara pribadi telah melihat sosok Wang Lin. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, keributan menyebar kemana-mana. Itu dia. Dia menerobos wilayah peringkat 6. Tak ada yang berani menghentikannya. Kudengar dari leluhur sekteku bahwa orang ini menggunakan satu mantra untuk menembus penghalang ke wilayah peringkat 7. Bahkan leluhur pun terkejut. Aku secara pribadi melihat orang ini menggunakan jejak roh perang yang memaksa banyak sekte untuk memindahkan benua mereka demi memberinya jalan. Konon katanya ada 3 kultivator nirvana setrer yang mencoba menghentikannya, tapi mereka semua terpaksa mundur dengan luka parah. Bukan 3. Kakak seniorku melihat 7 kultivator nirvana setrer menyerang bersamaan. Tapi orang ini menggunakan satu mantra untuk membunuh 4 orang dan melukai 3 orang. Bahkan benua liar pun runtuh di bawah mantranya. Keributan dimulai, tetapi gemuruh yang menggelegar di langit tiba-tiba membuat semua orang terdiam. Gemuruh guntur di langit berkumpul di dalam tubuh Wang Lin, hingga tak tersisa sedikit pun. Seseorang berpakaian putih dengan rambut putih berkibar di udara turun dari langit dan mendarat di sebelah Luyan Fei di arena. Wang Lin menatap Luyan Fei yang rapuh dengan tatapan meminta maaf dan berkata dengan lembut, "Aku terlambat." Luyan Fei tak kuasa menahan air mata di matanya saat menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum bahagia dan berkata lembut, "Kamu tidak terlambat. Selama kamu bisa datang, tidak ada kata terlambat. Kalian kembalilah. Denganku di sini, tak seorang pun bisa mengalahkan sekte Origin. Dalam kompetisi ini, baik itu sekte peringkat 5, 6, atau 7, aku akan menjadikan sekte Origin nomor 1. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan angin sepau-sepau menerbangkan Luyan Fei kembali ke tempat para anggota sekte Origin berada. Wang Lin memandang sekte abadi dan menggenggam tangannya pada pria tua yang berbicara. Namun ia terkejut saat melihat Li Qianmei dan Mu Bingmei. Dia menarik pandangannya setelah beberapa saat terkejut dan menatap Lu Yunchong yang memiliki ekspresi rumit dan senyum pahit. Kultivasi saudara Lu sangat berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekte Dao Unguku kalah dalam kompetisi sekte peringkat 5 ini. Lu Yunchong mengepalkan tangannya sambil tersenyum getir. Jika kultivasi Wang Lin sedikit lebih kuat darinya, dia pasti bertarung. Namun pikirannya sudah kacau hanya karena berdiri di sini. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ia merasa hati Dao-nya akan runtuh. Seolah-olah orang di hadapannya adalah pusaran yang menyedot semua niat Dao. Jika ia sedikit saja kehilangan fokus, ia merasa semua Dao-nya akan tersedot. Wang Lin tersenyum tipis, tetapi raut wajahnya berubah dingin dan ia berkata dengan lembut, "Saudara Lu, ada satu hal yang ingin kutanyakan." Luyan Fei terluka. Siapa pelakunya? Lu Yunchong tak ragu menunjuk ke arah sekte musik surgawi dan berkata, "Lu Yingjie dari sekte musik surgawi." Lalu ia menunjuk ke arah sekte pencari gunung. Zaolong dari sekte pencari gunung. Mereka punya pikiran mesum tentang Nona Lu. Wang Lin mengangguk dan menatap sekte musik surgawi. Ada kilatan dingin saat ia melangkah ke udara dan menyerbu ke arah sekte musik surgawi. Di area sekte musik surgawi, ekspresi Lu Yingjie berubah drastis dan ia mundur. Gurunya dan para tetua sekte semuanya berwajah serius. Gurunya menangkapnya dan mereka menyerbu ke area tempat sekte abadi berada. Ketua sekte musik surgawi melangkah maju dan menghalangi Wang Lin. Wajahnya penuh hormat dan hendak menjelaskan. Namun Wang Lin bahkan tidak mau mendengarkan. Melihat orang yang menghalangi jalannya, ia melambaikan tangannya dan embusan angin menderu. Angin itu mengandung guntur, dan menghantam kepala sekte musik surgawi. Terdengar gemuruh dahsyat yang mengguncang dunia saat ketua sekte musik surgawi batuk darah dan tubuhnya ambruk. Jiwa asalnya keluar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin bahkan tidak berhenti. Ia berjalan menuju pria tua yang menarik Lu Yingjie. Ia tidak cepat, tetapi setiap langkahnya akan membuat jiwa asal orang-orang yang berjalan gemetar. Semua kultivator di platform sekitar terdiam. Sekte utama, tolong. Dahi guru Lu Yingjie dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak pada orang-orang dari sekte abadi. Feng Hai ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Lu, tolong." Namun Wang Lin melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia mempermalukan sekte Originku, jadi dia harus mati. Siapapun yang mencoba menyelamatkannya akan bernasib sama, kata Wang Lin perlahan, lalu mengangkat tangan kanannya. Dia datang ke sekte abadi untuk menjadi penghalang bagi sekte Origin dan mendorong mereka. Pada saat ini, dengan satu jari,
dunia bergetar dan jari takdir surgawi muncul. Riak-riak bergema di langit saat sebuah jari raksasa muncul dan memancarkan tekanan dahsyat. Semua orang terkesiap saat mereka menatap jari raksasa yang menguasai dunia itu dengan linglung. Jari itu melolong saat turun, langsung mendarat di Luingjie dan gurunya dengan keras. Bumi bergetar dan rasanya bahkan planet kultivasi pun bergetar. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Luingjie dan gurunya hancur berkeping-keping, dan jiwa asal mereka pun runtuh. Angin bertiup dan menyebarkan bau darah. Membunuh Lu Yingjie semudah menghancurkan semut. Kata-kata Lu Yunchong beberapa hari yang lalu bagaikan angin musim dingin. Wang Lin berbalik dan melihat ke arah sekte pencari gunung. Dia melangkah ke arah mereka. Jari surgawi tidak menggunakan energi spiritual surgawi karena mantra ini bukanlah mantra surgawi. Mantra ini adalah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin saat ia menyatu dengan jiwa Alser untuk sesaat. Yang dikonsumsinya adalah jiwa Alser, dan terlebih lagi energi asal Wang Lin. Jika bukan karena peningkatan level kultivasinya, ia tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun kekuatan jari takdir surgawi ini jauh lebih lemah daripada saat Alser menggunakannya. Lagi pula, terdapat perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka, dan cara penggunaan mantranya pun sangat berbeda. Wang Lin langsung menggunakan jari surgawi karena ingin mengejutkan semua orang. Ia masih terluka, jadi ia harus menunjukkan bahwa mantranya kuat dan tak terduga. Barulah ia bisa mencapai tujuannya di sekte abadi. Kecuali itu pilihan terakhir, dia tidak akan sembarangan memanggil nyamuk-nyamuk itu. Mereka adalah kartu truf tersembunyinya. Bumi masih bergetar dan gelombang kejut masih bergema. Suara angin masih menggema di telinga semua orang. Bau darah masih mengingatkan hampir 100.000 kultivator akan pemandangan yang mengejutkan itu. Wang Lin menghancurkan tubuh ketua sekte cabang sekte abadi dan membunuh tetua agung sekaligus murid utama sekte cabang tersebut. Semua ini terjadi di sekte abadi, dan saat tetua sekte abadi, Feng Hai, mencoba berbicara, Wang Lin tanpa basa-basi mengucapkan satu kalimat. Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka akan bernasib sama. Ada orang yang punya kekuasaan dan status untuk melakukan ini, tetapi sangat sedikit yang punya nyali untuk melakukannya. Serangan bersih Wang Lin sangat mengejutkan semua orang di sini. Luyan Fei menundukkan kepalanya dan tampak tenang, tetapi ada perasaan hangat di hatinya. Mu Bingmei memasang ekspresi rumit, dan kepahitan di hatinya semakin menjadi-jadi. Ia memikirkan sistem bintang aliansi, alam kekosongan yang hancur, dan kekuatan Tuosen. Situasinya mirip dengan Luyan Fei. Namun Luyan Fei telah menempatkannya di belakangnya, sementara dirinya sendiri dalam ketidakberdayanya, dia hanya bisa diam dan tegar menanggung semuanya. Ekspresi Li Qianmei tenang, ia menatap Wang Lin dalam diam. Senyum tersungging di wajahnya, seperti 100 tahun yang lalu. Wang Sansan mengerutkan kening saat dia memikirkan jari itu dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Monster-monster tua dari sekte abadi memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan semuanya sangat licik. Saat ini, mustahil untuk mengetahui suasana hati mereka, tetapi tatapan mereka ke arah Wang Lin tampak agak dingin. Hanya ketua sekte abadi yang berbeda, karena dialah satu-satunya orang yang bisa melihat menembus kultivasi Wang Lin. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat Wang Lin membunuh orang-orang sekte musik surgawi, seolah-olah ia tidak melihatnya. Wang Lin berbalik. Ekspresinya tenang, tetapi niat membunuhnya menyebar. Ia memandang sekte pencari gunung di kejauhan dan perlahan berjalan mendekat. Suasana hening total. Hampir 100.000 tatapan mata tertuju pada Wang Lin. Semua tatapan itu sama sekali tidak membuat Wang Lin merasa tidak enak badan. Ia tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya membuat jantung orang-orang sekte pencari gunung berdebar kencang. Mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan binatang buas dari zaman kuno, yang telah membuka mulutnya dan hendak melahap mereka. Pemimpin sekte dari sekte pencari gunung sangat pucat. Meskipun ia seorang kultivator nirvana seterer, ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Lin. Saat ia memikirkan bagaimana orang ini adalah orang yang sama yang memaksa sektenya untuk memindahkan benua mereka, kulit kepalanya mati rasa dan ia tidak berani berpikir untuk melawan sama sekali. Di wilayah peringkat 7, sekte pencari gunung hanyalah sekte kecil. Tidaklah bijaksana bagi seorang tetua biasa untuk melawan orang seperti itu. Matanya berbinar dan ia menatap kepala tetua. Kepala tetua memiliki kultivasi yang mendalam, ia berada di tahap tengah nirvana seterer. Bahkan kepala tetua hampir kehilangan akal saat menyadari bahwa Wang Lin adalah orang mengerikan yang telah menerobos wilayah peringkat 7. Ia secara pribadi melihat Wang Lin menggunakan segel roh perang dan tahu bahwa ia bukanlah tandingannya. Ia memperhatikan tatapan ketua sekte, dan mereka langsung mengerti, tetapi ragu-ragu. Namun keraguan itu sirna saat Wang Lin melangkah maju. Tragedi sekte musik surgawi sudah di depan mata mereka. Sang ketua sekte menggertakkan giginya dan menghindar ke samping.
Pada saat yang sama, ketua tetua juga bergerak ke samping. Saat mereka berdua menghindar, orang-orang dari sekte pencari gunung berhamburan ke samping. Orang-orang di depan mereka juga membuka jalan. Saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar Zaolong. Jiwa asalnya bergetar saat ia menatap Wang Lin. Kamu, keluar. Wang Lin berhenti dan menunjuk ke arah jiwa asal Zaolong. Orang tua ini benar-benar habis-habisan. Mata Zaolong memerah dan pikirannya bergetar seolah seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meskipun ada banyak orang di sekitarnya, ia merasa seperti telah ditinggalkan oleh dunia. Di dunia yang luas ini, hanya ia yang tersisa. Sambil meraung, Zaolong menyerbu dengan panik, menatap Wang Lin. Api tak terlihat mulai berkobar. Karena terdesak, ia memutuskan untuk membakar jiwa asalnya demi kekuatan. Zaolong menerjang dengan ganas, dan aura kesedihan menyelimuti area tersebut. Saat ia menerjang, tingkat kultivasinya meningkat pesat dari nirvana setelah tahap awal ke tahap menengah. Dari kejauhan, tubuhnya bagaikan meteor melesat ke Wang Lin. Saat ia bergerak maju, perasaan gila itu semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan cahaya dari langit pun meredup, hingga jiwa asal Zaolong yang membara berubah menjadi cahaya terang yang menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Kalau kau mau aku mati, kau harus bayar harganya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Zaolong meraung keras. Bahkan pikiran para kultivator di sekitarnya pun bergetar. Bukan hal yang umum bagi seseorang untuk bisa memaksa seorang kultivator nirvana setelah membakar jiwa asalnya dan memilih penghancuran diri. Namun ini terjadi di hadapan semua orang. Jiwa asal yang terbakar dan hendak meledak akan melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Bahkan para kultivator tingkat tinggi pun secara tidak sadar akan menghindarinya. Tetapi Wang Lin tidak menghindar, malah matanya berbinar. Ekspresi Feng Hai muram. Dia adalah tetua sekte abadi dan bertanggung jawab atas kompetisi ini. Wang Lin baru saja membunuh orang-orang sekte musik surgawi tanpa mengindahkan kata-katanya. Kalau begitu, tidak apa-apa, tapi sekarang orang ini akan membunuh orang-orang dari wilayah peringkat 7. Sekte-sekte di wilayah peringkat 7 sangat berharga bagi anggotanya. Orang lain tidak akan peduli apakah Zaolong hidup atau mati. Mereka tidak perlu peduli jika reputasi Zaolong merosot, tetapi dia, Feng Hai, peduli karena dia berasal dari sekte pencari gunung sebelum menjadi tetua sekte abadi. Jika Li Qianmei membunuh seseorang, itu tidak masalah karena Li Qianmei memiliki sekte penghancur langit di belakangnya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, sekarang berbeda. Rekan kultivator, tolong beri orang tua ini sedikit wajah dan jangan menyerang siapapun dari sekte pencari gunung. Kata-kata Feng Hai suram saat dia mengungkapkan aura dingin dan menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, jiwa asal Zaolong yang membara mendekati Wang Lin seperti meteor. Ekspresi Wang Lin tenang saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Niat membunuh ini begitu kuat, dan begitu muncul, langit berubah warna. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis di langit, menyelimuti area di sekitarnya dengan dingin yang tak berujung. Niat membunuh ini tiba-tiba muncul dan meledak. Di bawah hantaman ini, ekspresi Feng Hai berubah drastis dan ia berhenti. Ia merasa jika ia melangkah lagi, ia akan memasuki jangkauan mantra Wang Lin, dan yang menantinya adalah pembantaian tanpa ampun. Tepat pada saat ini, Wang Lin bergerak. Menghadapi jiwa asal yang membara dan gila itu, Wang Lin melangkah maju. Tubuhnya berbalik dan kaki kanannya melesat. Kaki kanannya langsung bertabrakan dengan jiwa asal yang membara itu. Rambut dan jubah putihnya berkibar. Tanpa mantra, ia tak menghindar, juga tak menggunakan teknik canggih apapun. Ia menggunakan serangan paling dasar, paling langsung, dan paling berkesan. Gemuruh dahsyat menggema seperti orang gila. Kaki kanan Wang Lin tak henti-hentinya dan mendarat di jiwa asal Zaolong. Meskipun Zaolong telah membakar jiwa asalnya, ia tak mampu melawan kekuatan absolut. Meskipun ia membakar jiwa asalnya, ia tetap harus mati. Gemuruh terus berlanjut saat meteor itu runtuh menjadi titik-titik cahaya. Wang Lin menarik kakinya dan tampak sangat tenang. Tatapan dinginnya menyapu para kultivator di sekitarnya sebelum mendarat pada Feng Hai. Rekan kultivator, kata-katamu terlambat. Ekspresi Feng Hai muram saat ia menatap Wang Lin. Ia tidak berbicara lama dan berjalan kembali ke stan sekte abadi. Suasana hening, tetapi setelah hening sejenak, keributan menyebar di seluruh panggung. Beberapa saat setelah Wang Lin muncul, ia telah membunuh orang-orang dari sekte musik surgawi dan Zaolong dari sekte pencari gunung. Semua ini membuat keterkejutan semakin hebat. Mantranya mengejutkan, tetapi tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Mata pria tua berpakaian putih itu berbinar-binar. Sekte musik surgawi dan sekte pencari gunung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang kultivator kuat seperti ini. Wang Lin berbalik dan menatap para kultivator di sekitarnya. Suaranya datar,
tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Aku mewakili sekte Origin untuk menantang semua sekte peringkat 6 dan 7. Siapa yang berani maju lebih dulu? Suara Wang Lin bagaikan angin dingin yang membuat semua orang terdiam kembali. Lu Yunchong menarik napas dalam sambil menahan rasa terkejut di hatinya. Ia menatap Yuan Fei di antara para kultivator dan menampakkan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Wajah Yuan Fei pucat pasi saat ia menatap Wang Lin di arena. Ia merenung sejenak, namun tetap tidak berani melangkah maju. Sebuah suara tenang perlahan bergema di langit. Aku Yunsan dari Sekte Awan Hijau peringkat 7. Aku ingin bertanding dengan rekan kultivator Lu. Sekte Awan Hijau peringkat 7 menduduki peringkat ketiga di antara sekte-sekte peringkat 7 terakhir kali. Mantra sekte ini berfokus pada perubahan dan sulit diprediksi. Sekte mereka sangat besar, dengan lebih dari 7.000 anggota, dan selama bertahun-tahun mereka telah menghasilkan banyak kultivator kuat. Para kultivator ini sering dipilih oleh sekte abadi untuk dipersiapkan. Suara tenang itu datang dari seorang pria parubaya berjubah. Ia tampak tenang dan kulitnya agak kekuningan, seolah-olah ia sedang sakit parah. Setelah berbicara, ia melompat dari panggung. Seolah-olah ada awan tak terlihat di bawah kakinya saat ia perlahan mendekati arena. Pria ini, Yunsan, sangat terkenal di wilayah peringkat 7. Biasanya ia akan berkultivasi secara tertutup dan tidak berkeliaran di luar. Ia keluar hanya karena ini adalah kompetisi sekte utama. Kultivasinya tinggi, ia melepaskan aura nirvana setelah tahap akhir. Konon ia adalah salah satu dari 3 orang yang akan mewakili sekte abadi dalam kompetisi antar sekte peringkat 8. Sekte abadi telah memberinya banyak perhatian selama 1000 tahun terakhir. Sejumlah besar pil, harta karun sihir, dan bahkan mantra dikirim untuk membantunya. Bahkan salah satu dari 7 tetua agung sekte abadi telah pergi untuk mengajarinya selama 1000 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah berusaha keras untuk dibesarkan oleh sekte abadi agar dapat memenangkan persaingan antar sekte peringkat 8. Saat dia melangkah maju, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Meskipun Yunsan tidak terlihat tua, ia telah berkultivasi selama ribuan tahun. Ia tampak tenang saat tiba di hadapan Wang Lin dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator Lu, mohon beriku nasihat. Setelah selesai berbicara, matanya bersinar terang dan kultivasi nirvana setelah tahap akhir miliknya meletus. Sebuah pusaran terbentuk dengan dirinya sebagai pusatnya dan menyapu keluar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat pusaran raksasa yang berputar perlahan. Bayangan 9 harimau merah muncul dalam pusaran itu, dan auman mereka menggetarkan surga. Transformasi 9 jiwa harimau. Ada orang-orang yang berpengetahuan, dan mata mereka menjadi serius. Di tribun tempat sekte abadi berada, Feng Hai memasang ekspresi muram saat menatap Wang Lin. Dia sangat licik, dan kecuali terdesak, dia tidak akan melawan seseorang yang tidak dia yakini bisa menang. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melihat batas kemampuan orang yang telah membunuh Zaolong. Para tetua sekte abadi lainnya menganggap Yunsan sebagai rekan mereka. Mereka tahu bahwa jika bukan karena Yunsan ditugaskan menjadi salah satu dari 3 orang yang bersaing melawan sekte peringkat 8 lainnya, ia pasti sudah menjadi tetua sekte abadi. Master Sekte Abadi menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi kagum. Ia tahu bahwa Yunsan bukanlah yang terkuat dari 3 orang yang terpilih, tetapi kultivasi nirvana setelah tahap akhir saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sekte Abadi. Dalam beberapa kompetisi besar antar sekte peringkat 8 sebelumnya, Sekte Abadi selalu berada di posisi terbawah. Kali ini, pria tua itu yakin bahwa meskipun mereka tidak menang, mereka tidak akan berada di posisi terbawah. Mata Yunsan memancarkan niat bertarung. Dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Pada saat ini, 9 jiwa harimau merah yang terbentuk oleh pusaran itu langsung meraung dan menyerbu. Di langit, itu tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki tingginya dan menyerbu Wang Lin dari 9 arah berbeda. Dunia seakan menjadi merah seiring kemunculan 9 harimau tersebut. Ekspresi Wang Lin netral dan ia sama sekali tidak terganggu. Kunci untuk mencapai tujuannya di sekte abadi adalah kecepatan. Hanya dengan begitu ia dapat mengejutkan semua orang dan membuat sekte Origin terkenal. Jika dia menundanya terlalu lama dan luka yang ditahannya bertambah parah, itu tidak akan ada gunanya. Saat 9 harimau itu tiba, Wang Lin melangkah dan domain kekuasaannya berubah. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah mustahil membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru muncul, membentuk pusaran. Aktifkan. Wang Lin meraung, dan pusaran api di sekelilingnya mulai berputar balik dan menyebar. Pusaran itu langsung bertabrakan dengan 9 harimau yang datang. Gemuruh menggema dan riak-riak dahsyat menyebar. 9 harimau itu dikelilingi api biru, dan 3 di antaranya langsung roboh,
menciptakan gelombang kejut yang mengguncang langit. Wang Lin menerjang keluar dari api menuju Yuan Shan. Pada saat yang sama, ia menunjuk ke langit dan berteriak, "Api langit dan bumi." Setelah ia berbicara, semua kultivator yang mengolah api terkejut. Mereka semua jelas merasakan bahwa elemen api di dalam tubuh mereka telah menjadi liar dan hampir tak terkendali. Seolah-olah api itu ingin keluar dari tubuh mereka, seolah-olah seseorang memanggil mereka. Para kultivator yang mengolah api merasakan tubuh mereka terbakar. Api dahsyat muncul dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Di antara orang-orang sekte abadi, salah satu tetua berubah drastis. Ia mengolah api, dan pada saat itu, tangannya dengan cepat membentuk segel sebelum menunjuk dadanya sendiri beberapa kali. Baru setelah itu, ia menstabilkan sumber api di tubuhnya. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin telah menjelma menjadi api pertama yang muncul di dunia dan menjadi penguasa api. Semua api di dunia harus mematuhi perintahnya. Sinar api melesat dari kerumunan dan berkumpul menuju Wang Lin. Semua ini terjadi hampir seketika. Saat Wang Lin menerjang maju, api berkumpul dari segala arah membentuk bola api. Bola api itu langsung menyatu dengan tangan Wang Lin. Ekspresi Yuan Shan berubah dan ia segera mundur. Tangannya terulur ke ruang kosong untuk membuka ruang penyimpanannya, dan ia hendak mengeluarkan harta untuk melawan. Namun bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya mengambil harta? Para kultivator nirvana seterer semuanya memiliki beberapa harta yang sangat kuat. Jika harta ini diambil, pertempuran ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kirinya menunjuk ke arah Yuan Shan dan dia bergumam, "Berhenti!" Dengan satu kata, tubuh Yuan Shan berhenti sejenak. Saat ia berhenti, Wang Lin berubah menjadi lautan api dan mendekat. Tangan yang di dalamnya terdapat bola api yang menyatu, menunjuk 3 kali ke dada Yuan Shan saat Wang Lin lewat. Setiap kali ia menunjuk, terdengar gemuruh yang menggelegar. Tubuh Yuan Shan bergetar hebat, dan lautan api menyelimutinya. Ia kemudian batuk darah dan sebuah kekuatan dahsyat melemparkan tubuhnya ke belakang. Kalau begitu, mantra Wang Lin tidak akan terlihat. Meskipun dia berhenti, tangan kanannya terulur tanpa ampun. Dengan ini, api tak berujung muncul dari kehampaan dan memenuhi langit. Rasanya seperti dunia api. Saat api tak berujung itu muncul, ia menyerbu ke arah tubuh Yuan Shan, dan gemuruh menggema. Akhirnya, kabut darah meledak dari tubuh Yuan Shan, tetapi tubuhnya tidak runtuh. Cahaya putih susu keluar dari dalam tubuhnya dan mengimbangi api tersebut. Wajah Yuan Shan pucat pasi saat mendarat di peron 10.000 kaki jauhnya. Saat ia mendarat, suara gemeretak bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di peron sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya kembali terdorong mundur. Ia tak berhenti sampai ia mundur 1000 kaki lagi. Ia kembali batuk seteguk darah yang jatuh ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Terima kasih, rekan kultivator, karena telah menahan diri. Yuan Shan merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya ke Wang Lin dan pergi. Suasana hening total. Ekspresi Wang Lin tenang, seolah pertarungan itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia memang menahan diri, kalau tidak, serangan terakhir itu akan menghancurkan tubuh lawannya. Namun biaya serangan ini sangat besar. Wang Lin telah memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga luka-lukanya semakin parah. Namun orang luar tidak dapat melihat ini sama sekali. Para kultivator di sekitarnya berdiri dan menatap Wang Lin saat Yuan Shan kalah. Tatapan mereka penuh hormat, para tetua sekte abadi semuanya ketakutan. Meskipun mereka pernah mendengar tentang kekuatan Wang Lin, itu hanya omong kosong. Sekalipun mereka percaya, itu tidak sehebat melihatnya secara langsung. Saat Wang Lin membunuh orang-orang dari sekte musik surgawi dan Zaolong, ia sedang menindas yang lemah. Meskipun mantranya mengejutkan, para tetua sekte abadi tahu bahwa mereka juga bisa melakukannya, jadi mereka tidak terlalu peduli. Namun ini sangat berbeda. Kultivasi Yuan Shan tidak jauh berbeda dengan mereka. Mereka merasa getir saat menyadari bahwa jika mereka bertukar tempat dengan Yuan Shan, mereka tetap akan kalah. Yang lebih penting, Lu Zihao tampak sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat hati mereka bergetar sesaat. Feng Hai terdiam merenung sembari menatap Wang Lin, matanya pun berbinar. Tetua yang mengolah api menatap Wang Lin dengan sedikit ketakutan di matanya. Ia memiliki perasaan yang paling mendalam, dan di saat-saat terakhir itu, ia merasa jika Wang Lin menginginkannya, apinya akan meninggalkan tubuhnya untuk digunakan Wang Lin. Ia telah bertarung dengan banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menghadapi hal yang begitu aneh. Tatapan Wang Lin tenang saat ia menatap langit dan perlahan berkata, "Hari ini aku ingin bertarung. Siapa yang akan menemaniku?" Dulin dari Lembah Pinus Ungu peringkat 7 akan melawan rekan kultivator Lu. Aku Yin Yu dari Sekte Yin Surga peringkat 7. Mohon beri aku saran.
Suara seorang pria dan seorang wanita terdengar bersamaan. Satu datang dari selatan dan satu lagi dari timur menuju arena. Namun saat mereka bertemu, mereka tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan dengan tenang berkata, "Kalian berdua, ayo bergabung." Tangan kanannya terangkat ke udara dan menekan platform. Platform yang menempati sebagian kecil planet itu bergetar. Dan bahkan seluruh planet kultivasi pun tampak bergetar. Aura kuno seolah ditarik keluar dari planet itu oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin menjadi buram di dalam auranya. Kekuatan untuk mengekstrak jiwa planet. Seru seorang kultivator dengan suara penuh ketakutan. Tidak semua kultivator di sekitar tahu apa arti tindakan Wang Lin. Mereka hanya merasakan tangan Wang Lin mencengkeram tanah dan membuatnya bergetar. Mereka hanya merasakan getaran ini, tetapi sebenarnya, bumi tidak bergerak. Yang bergerak adalah jiwa mereka. Seolah-olah pada saat ini, pikiran semua orang ditarik keluar oleh Wang Lin dan diseret ke dalam bumi. Lalu mereka ditarik keluar lagi dari bumi. Pandangan mereka kabur, seolah dunia dipenuhi aura kuno. Aura ini begitu pekat. Semua ini tampak seperti halusinasi, tetapi cukup nyata untuk menakutkan. Seolah-olah tangan Wang Lin adalah pusaran yang dapat langsung menyedot energi asal dunia, jiwa planet dan pikiran semua kultivator di sekitarnya. Entah mereka melawan atau tidak, entah mereka setuju atau tidak, mereka semua disedot secara paksa. Banyak orang tidak tahu tentang mantra untuk mengekstrak jiwa planet. Tetapi mereka semua memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa mereka telah menyatu dengan planet ini dan jiwa mereka ditarik keluar oleh Wang Lin. Gerakan itu mengguncang langit dan bumi, dan ketenangan menyegel bintang dan mengekstrak jiwa. Ini ekstraksi jiwa planet. Hanya segelintir orang di wilayah peringkat 7 yang tahu mantra ini. Kultivator yang berseru itu adalah salah satunya, dan tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Bukan hanya dia, semua monster tua dan kultivator yang mengetahui mantra ini pun terkejut. Mereka tak berani percaya apa yang mereka lihat itu nyata. Konon, planet kultivasi memiliki jiwa. Jika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu dan pemahamannya tentang surga tinggi, mereka bisa mengekstrak jiwa planet untuk digunakan sebagai mantra. Ada rumor tentang ini sebelum alam surgawi angin runtuh. Tetapi tidak ada cara untuk membuktikan keberadaan mantra ini. Lu Zihao ini dia benar-benar bisa menggunakannya. Energi asal dan aura kuno seperti ini cocok dengan catatan kuno. Tidak salah lagi, ini adalah ekstraksi jiwa planet. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat keduanya terbang, tangan Wang Lin seakan menggenggam seluruh planet kultivasi dan tiba-tiba mengangkatnya. Dalam sekejap, bumi mengeluarkan gemuruh yang sunyi. Alasannya sunyi adalah karena tak terdengar tetapi terasa jelas. Bumi, planet budidaya ini, bergetar. Aura kuno itu memadat dengan hebat, seolah-olah planet itu terbangun dari tidurnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun untuk pertama kalinya. Ini bukanlah kebangkitan yang lembut, melainkan kebangkitan yang kuat. Seolah-olah aura kuno yang telah memadat selama bertahun-tahun akan ditarik keluar bersama jiwa. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa, bahkan pepohonan dan rerumputan, sehingga planet kultivasi secara alami juga memiliki jiwa. Namun jiwa planet kultivasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk dan sangat kuat. Jiwa tersebut mengandung unsur-unsur kuno dunia dan juga sedikit hukum surgawi. Meskipun ekstraksi jiwa planet kedengarannya sederhana, sangat sedikit orang yang bisa mencapainya. Saat ini, planet ini bukan lagi sebuah planet, melainkan sebuah roh. Yang ia ekstrak adalah jiwa dari roh ini. Saat Wang Lin mengangkat tangan, gas putih susu keluar dari seluruh planet kultivasi. Kabut putih itu menyerbu dengan ganas ke arah panggung, ke arah Wang Lin, ke arah tangannya. Pada saat itu, semua kultivator melihat ilusi bahwa semua rumput di planet itu layu, menguning, dan akhirnya lenyap menjadi abu. Semua gunung di planet ini menjadi kelabu, dan tak ada lagi energi spiritual yang tersisa karena semuanya tersedot. Bahkan air sungai pun menjadi keruh hingga mengering, memperlihatkan dasarnya. Bahkan laut yang menempati 20% planet itu pun tampak mendidih dan memicu gelombang dahsyat. Gemuruh ombak seakan terpancar sampai ke sini, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura kuno itu seolah mewakili waktu. Saat aura itu berkumpul, jiwa planet itu teraduk hebat ke dalam kabut putih yang tiba-tiba meletus dari bumi. Gas putih menyembur keluar dari platform di bawahnya dan berkumpul di tangannya. Para kultivator di sekitarnya tercengang saat merasakan jiwa planet ini ditarik keluar oleh Wang Lin. Seolah-olah selama ia menginginkannya, ia dapat mencabut jiwa itu sepenuhnya. Saat itu juga, tak akan ada energi spiritual yang tersisa dan planet ini akan menjadi reruntuhan. Bahkan ada kemungkinan planet ini akan runtuh. Hal ini membuat pikiran mereka bergetar dan kosong.
Bahkan orang-orang dari sekte abadi pun berdiri, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Feng Hai tanpa sadar tersentak, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Namun tak lama kemudian ia mencibir. Wang Lin telah membunuh Zaolong di depan umum dan membuat sekte pencari gunung kehilangan muka, jadi ia harus membayar harganya. Feng Hai bukan satu-satunya orang yang lulusan sekte pencari gunung, ada satu orang lagi sebelum dia. Orang itu sangat kuat tetapi memiliki karakter yang eksentrik. Ia tidak lagi peduli dengan urusan duniawi dan juga tidak diam-diam membantu sekte pencari gunung. Namun ia adalah master sekte generasi pertama dari sekte pencari gunung, dan ia sekarang adalah tetua tinggi dari sekte abadi. Jika Wang Lin tidak membunuh Zaolong di sekte abadi, semuanya tidak masalah, tetapi dia telah membunuh Zaolong di sini dan memaksa sekte pencari gunung untuk mundur. Ini kemungkinan akan memancing kemarahan tetua agung ini. Ekspresi ketua sekte abadi berubah. Matanya berbinar saat menatap Wang Lin. Jika mereka seperti ini, maka tak perlu lagi membicarakan Dulin dan Yinyu yang datang untuk melawan Wang Lin. Pria dan wanita itu berhenti, mata mereka terbelalak kaget dan ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi Wang Lin tenang, tangannya terangkat. Kabut putih itu ditarik seperti benang, lalu melingkari tangan membentuk bola cahaya putih seukuran kepalan tangan. Aura kuno di dalam bola cahaya ini seakan mampu menghancurkan dunia dan membuat semua kultivator tak berarti di hadapannya. Namun kini bola mengerikan ini melayang di tangan Wang Lin. Cara ia memegangnya dengan santai membuat para kultivator di sekitarnya terkesiap. Ini pertama kalinya Wang Lin mengekstrak jiwa sebuah planet. Tapi lebih tepatnya, ini kedua kalinya. Pertama kali saat iblis yang tercerai-berai itu menguasai tubuhnya dan bertempur di Alhiven. Kedua kalinya saat Wang Lin mengekstrak jiwa planet untuk membantu mengubah planet Suzaku. Tetapi saat itu, ia belum menguasainya, ia hanya memperoleh sedikit pemahaman. Namun saat ini, kali ketiga ini bisa dianggap yang kedua kalinya. Karena domain Wang Lin telah berkembang, tingkat kultivasinya meningkat, dan bintang hukumnya telah terbentuk, semua itu memungkinkannya untuk mengekstrak jiwa planet dengan hampir sempurna untuk digunakan dalam pertempuran. Sayang sekali menggunakan mantra yang diciptakan oleh jiwa planet hanya untuk melawan satu orang. Inilah mengapa Wang Lin menyuruh Dulin dan Yinyu untuk menyerang bersama. Tangannya menggenggam jiwa planet seolah-olah ia sedang menggenggam planet itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia melambaikan tangan. Bola cahaya melesat ke arah Dulin dan Yinyu. Bola cahaya itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Kecepatannya juga tidak cepat. Dengan tingkat kultivasi Dulin dan Yinyu, mereka bisa menghindarinya berkali-kali. Namun saat ini mereka merasa seperti tidak punya tempat untuk menghindar. Perasaan ini sungguh luar biasa. Meskipun bola cahaya ini kecil, ia terbuat dari jiwa sebuah planet, dan mewakili seluruh planet. Mereka memiliki ilusi bahwa planet di bawah mereka telah hidup dan sedang menyerang mereka. Meskipun terdengar lama, prosesnya sangat cepat. Saat bola cahaya itu mendekat, ia meledak beberapa ratus kaki dari Dulin dan Yinyu. Kali ini bumi bergetar dan sebuah kekuatan dahsyat melesat ke arah mereka berdua. Pada saat inilah laut di sisi barat mulai mendidih dan dengan cepat berubah menjadi uap air. Uap air itu menguap dengan cepat seolah-olah tersedot. Awan gelap yang besar muncul di langit dan hujan mulai turun. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruh planet pun tergenang air. Guntur dan kilat bersiul, sungguh menggetarkan. Tubuh Dulin terpental mundur dan ia batuk darah. Setelah menahan serangan seluruh planet, tubuhnya hampir roboh. Jika bukan karena Wang Lin yang tidak memiliki niat membunuh, ia pasti sudah mati. Tubuh Yinyu juga gemetar, dan ia batuk darah yang berubah menjadi kabut darah yang segera tersapu oleh hujan. Tubuhnya terhantam hantaman dahsyat dan terpental mundur. Wajahnya pucat dan rambutnya berhamburan. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Lingkungan di sekitarnya terasa sunyi, hanya terdengar suara hujan turun dan sesekali guntur. Saat itu, tatapan semua orang tertuju pada sosok putih di tengah hujan. Tetesan air hujan akan langsung terdorong sejauh 1,5 meter dari tubuhnya saat mendekatinya, dan tak setetes pun jatuh menimpanya. Ini mantra penghisap jiwa planet. Semua monster tua yang tahu mantra itu gemetar. Adegan tadi terukir selamanya di benak mereka. Karena pil dan binatang buas, terdapat kultivator yang jauh lebih kuat di sistem bintang laut awan dibandingkan 3 sistem bintang lainnya. Namun karena pil dan alam surgawi angin diblokir, mereka tidak dapat mengakses mantra yang ditinggalkan oleh para surgawi. Para kultivator laut awan jauh tertinggal dari 3 sistem bintang lainnya dalam hal pemahaman mantra. Mantra penghisap jiwa planet merupakan mantra yang kuat, tetapi di laut awan, itu hanyalah sebuah legenda. Bukannya tidak ada seorang pun yang menguasainya, tetapi terlalu sedikit yang mampu. Setelah mencapai langkah kedua, mantra seseorang akan berkaitan dengan domain dan pemahaman mereka tentang surga.
Para kultivator laut awan mengandalkan pil, jadi dibandingkan dengan para kultivator dari 3 sistem bintang lainnya, yang harus memahami domain mereka dengan berjuang melawan dunia, mereka jauh terlalu lemah. Terima kasih rekan kultivator Lu atas belas kasihannya. Wajah Dulin pucat pasi saat ia menggenggam tangannya. Darah mengalir di sudut mulutnya dan ia segera pergi di tengah hujan. Punggungnya tampak sangat muram. Sebagai ketua tetua Lembah Pinus Ungu peringkat 7 dan salah satu pusat sekte utama, sejumlah besar pil telah dikirimkan kepadanya. Bahkan para kultivator kuat pun datang untuk mengajarinya Dao, dan ia merasa sudah berada di puncak. Namun hari ini lawannya bahkan belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Hanya satu mantra yang mengekstrak jiwa planet telah membuatnya kalah. Sebenarnya saat ia melihat Wang Lin mencabut jiwa planet itu, ia tahu ia akan kalah. Namun ia pikir ia bisa bertahan sejenak. Namun kenyataan itu kejam, dan ia kalah telak. Ia kembali ke bagian Lembah Pinus Ungu di tengah hujan dan duduk diam di sana. Yin Yu juga pucat pasi dan menggenggam tangan Wang Lin sebelum berbalik. Wajahnya juga muram di tengah hujan. Mu Bingmei tertegun melihat semua ini. Awalnya ia mengira ia paling memahami kultivasi Wang Lin. Tetapi kini ia menyadari bahwa pemahamannya tentang Wang Lin sungguh tak berarti. 100 tahun, aku tak menyangka dia akan sekuat ini. Tatapan Mu Bingmei jatuh pada Wang Lin, dan saat itu ia merasa Wang Lin mulai asing. Rambut putih dan jubah putih itu membuat kepahitan di hatinya semakin kuat. Tak seorang pun di sini yang tahu masa lalu Wang Lin sebaik dirinya. Ia bahkan tahu separuh kehidupan Wang Lin. Kultivator kecil yang keluarganya terbunuh dan terpaksa melarikan diri dari negara Zhao. Kultivator yang telah menyebabkan sungai darah mengalir di negara Zhao. Inilah pria yang perlahan-lahan menjadi terkenal di planet Suzaku, hingga ia hampir menjadi penguasa planet berikutnya. Kini ia cukup kuat untuk membuat bintang-bintang bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Li Qianmei juga tidak menyangka Wang Lin akan mengejutkannya setelah 100 tahun. Membunuh 2 orang dari sekte musik surgawi, membunuh Zaolong, mengalahkan Yunsan dengan mudah, dan akhirnya menggunakan mantra penghisap jiwa planet untuk mengalahkan Dulin dan Yin Yu. Adapun Wang Sansan, ia juga menghirup udara dingin. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang ekstraksi jiwa planet dan telah melihat gurunya menggunakannya. Gurunya mengatakan bahwa hanya ada 3 orang di Laut Awan yang bisa melakukan ini. Di atas jiwa planet terdapat jiwa hampa. Kehampaan ini berarti jiwa sistem bintang. Mantra untuk mencabut jiwa sistem bintang adalah mantra tingkat ketiga. Gurunya pernah berkata bahwa di antara para kultivator tingkat kedua, ada sebuah legenda dari zaman kuno. Legenda ini menceritakan tentang 4 mantra hebat yang bisa dipelajari oleh seorang kultivator tingkat kedua setelah memahami surga. 2 di antaranya adalah ekstraksi jiwa planet dan pengendalian spasial. Mantra-mantra ini tidak perlu dipelajari, tetapi bisa dipahami berdasarkan keberuntungan. Namun hanya sedikit orang yang mampu memahaminya. Keheningan berlanjut setelah Dulin dan Yin Yu pergi. Seolah tak seorang pun bersedia memecah keheningan abadi ini. Para tetua sekte abadi memandang Wang Lin dengan hormat. Mereka tak bisa melihat kultivasi maupun mantra Wang Lin. Entah itu jari takdir surgawi, api surgawi atau ekstraksi jiwa planet yang paling mengejutkan, semuanya mengejutkan. Para tetua tak kuasa menahan rasa kagum mereka terhadap Wang Lin. Mereka tidak tahu mantra apa yang dimiliki Wang Lin, tetapi mereka merasa mantra yang telah ia tunjukkan belum mencapai batasnya. Masih banyak rahasia dan kejutan mengejutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Adakah orang lain dari wilayah peringkat 7 yang berani bertarung denganku? Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan aura kuno itu perlahan menghilang. Seolah-olah jiwanya dikembalikan ke planet kultivasi. Bumi bergetar pelan, lalu perlahan kembali normal. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi dan tak pernah terjadi. Namun hujan dan kilatan guntur dengan jelas mengingatkan semua orang betapa nyata dan mengerikannya kejadian itu. Kata-kata Wang Lin tak memecah keheningan. Seolah suaranya adalah akar dari keheningan itu. Saat kata-katanya bergema di tengah hujan, keheningan ini semakin terasa. Keheningan total seringkali menimbulkan tekanan yang tak terlihat. Saat ini sumber tekanan itu adalah Wang Lin. Ia berdiri tegak, dan jubah putihnya semakin memperkuat tekanan ini. Tak seorang pun berani menonjol, dan mereka semua menatap ke arah panggung, ke arah pria di tengah hujan yang terasa seperti surga. Saat ini, penampilan dan sikap Wang Lin terukir dalam di hati mereka. Sungguh sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Dalam keheningan ini, mata ketua sekte abadi berbinar saat ia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Lu melukai 3 murid yang seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte peringkat 8. Kau harus memberi penjelasan kepadaku." Tatapannya seakan berubah menjadi 2 sinar energi pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Tatapannya seakan membuat guntur di langit tak berani mendekati panggung, bahkan hujan pun seakan berhenti di udara.
Rasanya seolah dunia berhenti bergerak. Semua ini berkat tatapan pria tua itu. Tatapannya saja bisa menghasilkan efek yang menggetarkan surga. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator nirvana seterer. Hanya seseorang yang pernah mengalami Heaven Blick yang bisa. Wang Lin merasakan perasaan yang paling kuat. Ia terpaku oleh tatapan itu, dan ia merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini milik orang lain. Tatapan itu bagaikan kedatangan kekuatan surgawi. Guntur tentu saja harus menghindar dan hujan harus berhenti menghadapi kekuatan langit. Bahkan pikiran Wang Lin pun bergemuruh. Luka-luka yang tertahan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan kambuh. Tetapi ekspresi Wang Lin tetap netral. Matanya berbinar dan tatapannya bertemu dengan tatapan pria tua itu. Tepat pada saat ini, gemuruh dahsyat menggema. Tekanan dahsyat menyebar dengan dahsyat saat tatapan mereka bertemu. Para kultivator di sekitar panggung merasakan angin menderu kencang. Mereka merasa seperti perahu-perahu yang kesepian di tengah lautan yang bergelora. Mereka semua mengaktifkan energi asal dalam tubuh mereka karena rasanya mereka akan tenggelam jika tidak melakukannya. Tatapan Li Qianmei menjadi dingin, dan niat membunuh meluap dari tubuhnya. Ia berniat memasuki tekanan ini untuk membantu Wang Lin. Namun saat auranya muncul, pria tua itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Tekanan kuat mendorong niat membunuh itu kembali dan menekannya hingga hanya berjarak 7 inci dari tubuhnya. Mata Mu Bingmei menjadi dingin dan energi asal di tubuhnya bergerak, memperlihatkan kultivasi nirvana seterernya. Tangannya membentuk segel dan ia hendak menyerang, tetapi ia langsung merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekannya, membuatnya mustahil untuk menggunakan kultivasinya. Kultivasi kuat Master Sekte Abadi terungkap ke dunia. Mampu menjadi Master Sekte dari Sekte peringkat 8 berarti kultivasinya tidak normal. Wajah Mu Bingmei memucat. Ia bisa merasakan niat membunuh di balik tekanan dari sang Master Sekte. Meskipun ini mungkin palsu, kekhawatirannya membuat pikirannya kacau. Ia tak sempat berpikir, jadi tangannya membentuk segel aneh. Itu adalah mantra yang diwariskan turun-temurun dari para orang suci kekosongan. Saat segel ini muncul, sebuah botol kaca ilusi muncul di sekitar tubuhnya dan melenyapkan kekuatan yang menekannya. Tubuhnya melesat keluar, tetapi wajahnya semakin pucat. Jika dia tidak terluka, dia bisa saja menggunakan mantra warisan ini dengan sempurna. Namun tubuhnya hancur dan jiwa asalnya rusak, dan penggunaan mantra ini justru memperparah lukanya. Adegan ini mengejutkan pria tua berbaju putih itu. Pada saat itu, Li Qianmei juga melepaskan aura yang mengejutkan. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Seolah-olah iblis telah muncul dan merobek kekuatan penekan itu. Li Qianmei melepaskan diri dari tekanan pria tua itu dan menyerbu keluar. Ada sebuah giok di hadapannya. Ini adalah giok pemberian orang misterius dari Sekte Iblis. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Li Qianmei dan Mu Bingmei bergegas keluar, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Pada saat ini, ia menyatu dengan dunia dan tampak menyatu dengan planet kultivasi. Aura kuno memenuhi tubuhnya. Kalian semua tidak perlu bertindak. Sambil melangkah maju, ia melambaikan tangannya dan energi yang kuat namun lembut menyelimuti Li Qianmei dan Mu Bingmei, membuat keduanya berhenti. Kultivator Heaven Blick, aku sudah pernah melawannya sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan memancar dari tubuh Wang Lin. Cahaya itu bagaikan matahari, lembut, tetapi juga memiliki kekuatan untuk merobek malam. Saat cahaya itu menghilang, guntur yang menghindari area ini berkumpul kembali dan hujan yang telah berhenti turun kembali. Seolah-olah dunia mulai bergerak lagi saat ini. Terdengar suara kaget dari pria tua berbaju putih itu. Begitu ia berdiri, hujan runtuh menjadi gas putih yang menyembur ke udara. Aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte peringkat 8, tapi kau juga harus memberiku penjelasan tentang sekte origin. Wang Lin langsung melihat niat membunuh pria tua itu. Niat membunuh itu palsu. Mata pria tua berbaju putih itu berbinar dan ia tersenyum. Tepat saat hendak berbicara, raut wajahnya berubah dan ia menatap ke kejauhan. Gemuruh menggelegar saat seberkas cahaya datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini mengandung aura tanpa emosi, sementara suara rendah terdengar dari langit. Beranikah kau menerima salah satu mantraku? Tetua Agung. Semua orang di Sekte Abadi berdiri dan menggenggam tangan mereka. Ekspresi mereka penuh hormat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya bagaikan matahari terbit dari laut, menyilaukan. Saat ia menatap cahaya yang mendekat, bahkan matanya pun berwarna keemasan. Mengapa aku tidak berani? Mata Wang Lin bersinar terang. Sosok Wang Lin bagaikan matahari terbit, memancarkan cahaya keemasan bagaikan pedang yang dipenuhi hukum asal. Saat suara tanpa emosi itu bergema, seorang pria tua berambut putih muncul di bawah sinar. Saat ia mendekat,
Langit dan bumi berubah warna, angin membelah awan, dan rasanya seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Sebuah lingkaran merah samar-samar muncul di sekitar kulit pria tua itu. Saat ia bergerak maju, semua orang yang melihatnya terkejut. Hanya mereka yang berhasil melewati Heaven Blick pertama dengan sempurna yang akan memiliki lingkaran hukum yang melindungi mereka. Lingkaran hukum ini juga melambangkan seseorang dengan kekuatan yang mengejutkan. Sosoknya sangat cepat, begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melacaknya. Sinar cahaya melesat melintasi langit, dan dalam sekejap, ia berada 1000 kaki di atas Wang Lin. Ia bagaikan dewa saat ia menatap Wang Lin dengan dingin. "Kau punya nyali." Ucapan pria tua itu terdengar tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya tanpa ampun. Benturan ini menyebabkan langit berguncang. Semua tetesan hujan runtuh menjadi uap air. Saat uap-uap itu menghilang, cahaya merah memancar dan membentuk jaring raksasa. Jaring ini menyelimuti dunia dan mengandung kekuatan hukum tak terbatas yang dapat mengguncang jiwa asal. Ini adalah jaring yang terbuat dari hukum. Ada batas di dunia ini, dan jaring itu tampaknya menjadi batasnya. Jaring raksasa itu menjadi sangkar yang terbuat dari hukum. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Sangat mirip dengan pemahaman daonya saat itu. Dalam arti tertentu, ini menegaskan buah daonya saat itu. Saat jaring hukum mendekat, mata Wang Lin berkilat dan ia melesat ke udara. Di mata orang lain, Wang Lin adalah ikannya, dan ia tak bisa lepas dari jaring. Ia akhirnya akan tersangkut jaring dan terperangkap di dalam sangkar hukum. Namun Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Yang ia lawan adalah surga, jadi bagaimana mungkin ia tidak berbuat apa-apa? Saat ia memahami hal ini saat itu, ia melihat ikan-ikan itu terus berjuang untuk lepas dari jaring. Hari ini, Wang Lin menjadi ikan yang terpikat oleh pria tua berambut putih itu. Ia juga akan berjuang melawan jaring hukum, pria tua berambut putih dan surga. Jaring hukum dengan cepat turun dan mengepung segalanya. Rasanya seperti tak ada tempat untuk bersembunyi, seolah seluruh dunia berada di bawah jaring ini. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin semakin terang. Bumi seakan menjadi lautan, dan dia adalah matahari yang perlahan terbit. Mantra pertama yang diciptakan Wang Lin, Sunderet Night. Mantra ini mengandung hukum asal. Ia telah memahaminya saat menyaksikan matahari terbit saat ia masih dalam tahap Nirvana Cleanser. Namun Sunderet Night terlalu kuat, dan energi asal yang dibutuhkan untuk menggunakannya melampaui batas Wang Lin. Dia hanya bisa menggunakannya pada waktu tertentu tanpa menggunakan energi asal apapun. Akan tetapi, kini domain kekuasaan Wang Lin telah berubah menjadi benar dan salah. Ia telah melahap buah dao, ia telah menciptakan bintang hukum dan yang terpenting, pemahamannya akan mantra kedua memungkinkan dia menggunakan Sunderet Night tanpa harus menunggu momen tertentu. Meskipun kekuatannya tidak akan maksimal dan tidak akan bertahan lama, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa menggunakannya pada saat tertentu. Yang lebih penting, alasan Wang Lin bersedia menggunakannya dan membuang semua energi asalnya untuk merapal Sunderet Night adalah karena dia tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Dia punya kawanan nyamuk. Inilah kartu as dan mantra penyelamat hidupnya. Karena itulah dia tak ragu membantu sekte Origin bangkit di sekte abadi. Pada saat ini jaring hukum mendekat, dan Wang Lin tertawa. Tangannya bergerak dan bumi bergemuruh. Lautan ilusi muncul. Meskipun tidak nyata, masih ada gelombang yang bergulung-gulung. Dunia diselimuti kegelapan dengan hanya jaring hukum merah yang perlahan turun. Pemandangan aneh ini membuat raut wajah pria tua itu berubah dan matanya menyipit. Ia menyingkirkan semua rasa jijik dan menjadi sangat serius. Saat dia menyerang, dia tidak bermaksud membunuh. Itu dimaksudkan sebagai ujian dan ancaman. Dia tentu saja telah melihat betapa kuatnya Wang Lin. Dan orang seperti ini harus menjadi bagian dari sekte abadi dan tidak boleh sombong. Dia menyerang untuk memberi Wang Lin pelajaran, mengajarinya bahwa dunia ini luas dan sekte abadi tidak boleh diprovokasi. Namun saat dia melihat Wang Lin menggunakan Sunderet Night, dia menarik napas dalam. Dia sudah menunjukkan niat untuk memberi pelajaran kepada Wang Lin dan menunjukkan sedikit niat bertarung. Hukum yang aneh. Mantra anak ini memang luar biasa. Para kultivator di tribun diselimuti kegelapan. Mereka semua kebingungan saat sebuah kekuatan yang tak mereka pahami menyelimuti mereka, membuat pikiran mereka bergetar. Bahkan para tetua sekte abadi pun seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa di tanah roh iblis, Wang Lin telah menggunakan Sunderet Night untuk membunuh Master Kekosongan dan memaksa Alser berjubah abu mundur. Dua avatar Nirvana setelah tahap akhir Alser telah mati. Mereka juga tidak tahu bahwa Sunderet Night diakui sebagai mantra yang sangat kuat setelah pertempuran di tanah roh iblis. Ombak bergulung-gulung di bawah gelapnya malam. Segalanya gelap, bahkan jaring hukum pun seakan menyatu dengan kegelapan. Jaring itu mendarat di laut, dan ombak mengamuk seolah laut sedang berjuang.
Jaring hukum menembus laut dan dengan cepat turun menuju Wang Lin. Namun tepat saat jaring hukum mendekati Wang Lin, gelombang laut ilusi melonjak. Cahaya keemasan muncul dari laut dan perlahan-lahan mendorong kembali kegelapan malam. Cahaya keemasan itu semakin kuat, semakin banyak cahaya keemasan yang menembus laut. Tak lama kemudian, matahari terbit muncul di permukaan laut. Saat matahari muncul, dunia diselimuti cahaya keemasan. Kegelapan malam seakan terkoyak oleh hukum asal. Gemuruh bergema saat kegelapan dipaksa mundur dengan dahsyat. Saat lebih dari separuh matahari telah terbit di atas laut dan muncul di langit, sebuah suara rendah bergema. Sundered Night. Saat kedua kata itu terdengar, sesosok samar muncul di dalam matahari. Sosok ini adalah Wang Lin. Para kultivator yang pikirannya telah menyatu dengan kegelapan merasakan sakit di jiwa asal mereka. Seolah-olah tubuh mereka terkoyak seperti kegelapan. Ekspresi pria tua berbaju putih yang juga menyatu dengan kegelapan berubah drastis, dan ia segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel, dan lingkaran merah di sekelilingnya berkilat-kilat, menahan kekuatan Sundered Night. Suara gemuruh menggema saat pria tua itu mundur. Cahaya keemasan itu memancarkan cahaya yang dahsyat dalam sekejap. Seluruh kegelapan di dunia runtuh dan lenyap dengan cepat. Tepat pada saat ini, jaring hukum turun ke matahari tempat Wang Lin berada. Seolah-olah jaring itu ingin menghentikan matahari terbit. Saat jaring itu hendak menjebak Wang Lin, ia tanpa ampun mengulurkan tangannya. Cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak dan melesat seperti pedang yang mengandung hukum asal. Sundered Night yang lahir dari laut mengandung hukum asal. Tak ada kekuatan yang dapat menghentikan matahari terbit, bahkan jaring hukum sekalipun. Saat Wang Lin maju, ia meletus dengan kekuatan penuh Sundered Night. Cahaya keemasan melesat keluar. Cahaya itu mampu merobek semua penghalang langit dan bumi, termasuk jaring nelayan yang terbuat dari hukum ini. Gemuruh menggelegar saat jaring hukum bergetar. Suara runtuh terdengar. Ia lenyap ke dalam kehampaan bersama kegelapan. Nelayan itu telah melemparkan jaring untuk menangkap ikan, tetapi ikan itu meronta dan terlepas dari jaring. Namun Wang Lin adalah seekor ikan, tetapi juga bukan seekor ikan. Jika dia seekor ikan, dia pasti sudah kembali ke laut setelah lepas dari jaring. Namun dia adalah seorang kultivator yang menantang surga, jadi dia tidak mau pergi. Sebaliknya, dia ingin membalas dendam. Cahaya keemasan mengelilinginya dan ia melangkah keluar saat jaring hukum itu putus. Ia menatap dingin ke arah pria tua berambut putih yang mundur, yang sedang melawan kekuatan Sundered Night. Beranikah kau menerima mantraku? Suara Wang Lin sangat kuat, dan turun seperti kekuatan surga. Kata-kata ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan pria tua itu. Tetapi sekarang situasinya terbalik karena Wang Lin yang mengatakannya. Jika sebelumnya, orang-orang mungkin berpikir Wang Lin sombong. Namun sekarang, setelah ia menggunakan Sundered Night, semua orang masih terperangkap dalam kegelapan. Bahkan para tetua sekte abadi merasa seperti mereka terkoyak bersama malam. Pada saat ini, kata-kata yang sama mengandung aura yang mengejutkan. Napas semua orang seakan berhenti.